Sekjen PP Perbasi Nirmala Dewi memberikan penjelasan pada peresmian Sekretariat Kantor Perbasi Sumatera Selatan, Palembang. Dan saya rasa itu bisa jadi momentum sebagai kebangkitan bola basket Indonesia. Mudah-mudahan semangatnya terasa juga sampai ke Sumatera Selatan. Mengenai kompetisi, aku akan memberikan jawaban. Baik, Perbasi Pusat tahun ini akan mengadakan kelompok umur 15, karena tahun depan FIBA Asianya adalah 16. Jadi kalau kelompok 15 main diadakan, setahun kemudian kita persiapan untuk FIBA Asia. Tapi tahun ini ada khusus pertandingan pelatihan dan seleksi tim nasional untuk 17 tahun dan 18 tahun. Karena ini sisa program dari tahun lalu harus dilaksanakan tahun ini. Jadi tidak ada keturunannya, nanti adanya seleksi untuk pemain-pemain di nasional untuk FIBA Asia. Jadi tahun ini fokusnya tahun 15 disiapkan untuk FIBA Asia. Saya kira itu ya. Terima kasih. Ini Bendahara Pemprov Perbasi Sumatera Selatan, Alvin Kennedy, memberikan keterangannya. Tentu ya, saya juga pelaku kita basket, saya juga sebenarnya pemain basket waktu sebentar ya, untuk SMA. Tentu kita pengen punya klub basket futsal yang bisa bermain di IBL. Ya. Saya juga sebenarnya udah beberapa kali dimintain sekjen. Tapi saya pikir kita lakukan step-step. Jadi saya pikir saya setuju dengan ketum tadi adalah ajak pertandingan ini kita berjalan dulu. Ya, dari tingkat Pemkab, Pemprov ini menjadi prioritas utama Pemprov untuk setahun 2 tahun ke depan. Setelah itu ada bibit-bibit yang bagus, mudah-mudahan depan itu pikiran itu pasti ada ya, suatu kebanggaan kalau kita punya klub yang bermain di IBL. Tapi kalau nanti kita punya klub, si pemainnya dari luar semua juga rasa-rasanya kok nggak pas gitu ya. Jadi fokus kita dalam 2 tahun ini kita akan pembinaan ya, pertandingan, harapannya mudah-mudahan ke depan sama-sama melakukan kaki asal punya klub. Terima kasih. Ya, silakan. Ada lagi lain? Selamat sore Bapak Ibu, izin saya Septi dari Palembang Kampus ID. Ini kan dalam artinya Bapak Ibu sudah menjelaskan bahwa memang akan mencari bakat-bakat yang ada di Sumatera Selatan. Apakah awal ini akan melakukan seleksi guru pemain untuk mengingat tadi kata dari rekan kita Septi bilang bahwa kita sudah ada sekretariat. Apakah kita sudah akan menyaring mulai tahun ini pemain-pemain baru atau karena kita sudah punya sendiri dan akan siap dipertandingkan untuk beberapa turnamen? Tadi kan Pak Amin bilang dari Klaten ke kota dulu baru bisa langsung lanjut. Terima kasih. Ya, jelas. Terima kasih atas pertanyaannya. Jelas kalau kita proteksi pemain khususnya di Sumatera Selatan ini, khususnya di kota Palembang mungkin ya, di daerah-daerah yang banyak, daerah seperti Banyuasin, dari Bukan Ilir, dari Purba, kan situ banyak sekali. Nah, tinggal mungkin kita akan melakukan seleksi, melakukan pemusatan latihan. Walaupun waktu kemarin kontrol di Induk ya, itu saya lihat banyak sekali pemain-pemain kita. Banyak ada pemain itu dari timur, dari selatan itu pemain tingginya hampir 2 meter satu tingginya. Jadi potensi ini banyak, tinggal disinergikan, dikolaborasikan dengan provinsi, kota, melakukan persiapan melakukan visi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang disampaikan dari PP tadi, pembinaan usia dini karena kelompok umur dan daerah karena itu salah satu
itu apakah sudah disosialisasikan? Mengingatkan memang kalau untuk hal seperti ini Indonesia ya Pak, khususnya kalau tidak didorong, tidak disemangati, tidak akan berkembang Pak. Nah, apakah kita sudah melakukan sosialisasi ke mereka atau sudah memang setelah kata disuapin? Nah, ayo kita adakan seperti itu. Ya, sosialisasi sudah biasa kita lakukan melalui raker kerja seperti itu. Dan kita menghimbau pada pengkap dan pengkap untuk melakukan kegiatan khususnya pertandingan atau kompetisi. Karena khusus tadi kalau tidak ada pertandingan, tidak ada kompetisi, tidak ada pembinaan, kosong kita mau berprestasi di tingkat nasional. Nah, jadi kita harus bersama-sama, tidak bisa mengandalkan kami saja hanya mengurus organisasi provinsi atau mengurus yang misalnya bisa provinsi untuk melakukan pembinaan, harus bersama-sama. Pengkap harus melakukan kegiatan. Kegiatan itu apa? Kegiatan itu kompetisi dan pembinaan. Kalau pembinaan saja tidak ada kompetisi juga repot. Tapi kompetisi juga tidak ada pembinaan juga repot. Jadi harus bersinergi, berkolaborasi untuk menciptakan tingkat. Dan saya optimis dengan potensi yang ada di Sumatera Selatan ini. Saya yakin kalau sesuai dengan terakhir terjadi poni kemarin, kalau Korwil kita bisa termasuk 2 bisa transformasi. Bisa kita bersemangat bersaing di Sumatera intinya ya. Kalau kita di Sumatera ini saingan kita dari dulu hanya Medan, sedang saja ya. Itu mudah-mudahan kita doakan bersama dan kekuatan kita bersama-sama seluruh pengkap dan pengkap insyaallah mudah-mudahan. Itu saja tadi penjelasan dari perwakilan Pemprov Silakan Basi Sumatera Selatan, Dr. Fazlar Agus, Izin SHM, mau nanya yang sedikit. juga Ini kan merupakan Ketua Pemkot Basi Kota Palembang. Ada nggak melakukan database untuk atlet? Ingat seperti kemarin kalau nggak salah aku pernah dengar pada saat korprov yang kemarin di Surabaya itu saling klaim. Admin dari aku saling klaim. Ini punya saya, ini ada saya. Dari korprov sendiri, dari korprov Basi sudah melakukan database loh untuk bibit atlet. Jadi pada saat ada kejurnas gitu kan, tidak ada lagi saling klaim. Ini atlet saya, ini atlet saya. Terima kasih. Ini baik, terima kasih ya Pak. Bisa saya jelaskan bahwa pemain itu sudah ada database-nya. Tapi kalau ini karena sekretariat baru, datanya ada di sekretariat yang lama ya. Ada database-nya dan terus terang saja aturan masalah perpindahan pemain seperti kemarin itu berdasarkan kesepakatan seluruh pengkap dan pengkop. Artinya apabila atlet itu tidak terpakai di daerah tertentu, daerah lain bisa menggunakan untuk memanfaatkannya. Sampai kasusnya dia tidak bisa main, kecuali itu dengan adanya surat acara teknis yang kemarin itu. Jadi klaim-klaim itu kalau di federasi khususnya basket tidak ada masalah. Bisa dilihat kemarin kan, tidak ada masalah atlet itu. Yang kita tidak boleh atur dari luar provinsi, misalnya dari Jakarta mau masuk sini main di bawah ke Pengkap, kalau atlet di wilayah Dr. Aswar di sini merupakan juga Rektor Universitas Taman Siswa Palembang dan merupakan pengacara kira-kira kapan IBL bisa datang ke Palembang lagi? Terus apa betul mendatangkan IBL bermain di Palembang itu harus punya klub IBL Pak? Itu aja Pak. IBL kita berdoa Pak ya. Kita berdoa COVID itu berlalu Mas. Karena sekarang mau pindah sakit bahaya sekali. Dan sementara ini PP masih untuk bubble. Depan dan hotel dan lapangannya menjadi satu. Bulan tahun lalu kita bubble di Sarawak. Tahun ini kemudian bubble di Jogja, di Solo. Jadi belum bisa pindah. Sebenarnya IBL mau main di mana buat PP Persik nggak apa-apa karena
pengembangan properti Indonesia. Tapi alangkah baiknya kalau Sulsel punya tim sendiri. Nah, kalau dia belum punya, dengan Sulselnya main di Jakarta. Rakyat sini nggak boleh, harusnya apa? Membangun di Sulsel. Itu ya. Dan saya berharap kalau ada silakan. Oke, terima kasih. Kalau ini. Eko TV kita akhiri penjelasan dari para Mungkin ada tim pengurus baik itu Pemprov Perbasi Sumatera Selatan maupun dari PP Perbasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.